Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar dan belajar. Hari ini kalian akan belajar tentang tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, muatan PPKN tentang aturan di rumah. Oke, kalian sudah siap ya untuk belajar pada hari ini? Yuk kita mulai. Sebelumnya kita simak percakapan antara Benny, Tiur, dan ibunya. Suatu ketika ibunya Benny dan Tiur berkata, "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya?" Kemudian Benny menjawabnya, "Tapi Benny masih belum bisa, Bu." Kemudian selanjutnya ibunya menjawab lagi, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." Kak Tiur pun juga ikut menjawabnya. "Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya." Benny pun menjawab lagi, "Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih." Ibunya menjawab lagi, "Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu." Kemudian Benny menjawab dengan semangat, "Baiklah, Bu. Kak, ayo." Ajak si Benny. Kemudian Kak Tio menjawab, "Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi." Nah, itu merupakan percakapan antara Benny, Tiur, dan ibunya. Nah, kita akan belajar tentang apa? Aturan di rumah. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, itu merupakan aturan yang ada di rumah. Bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Nah, sebagai pedoman kita dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Kemudian, aturan sebenarnya ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat bermain. Nah, kita hidup di dunia ini ada aturannya, sehingga aturan sebenarnya ada di mana-mana, entah sampai di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat bermain. Kemudian, aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Nah, aturan di rumah itu berlaku untuk semua anggota keluarga, jadi harus dipatuhi dan ditaati. Nah, ini merupakan contoh aturan di rumah. Gambar yang pertama, memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Nah, sebelum masuk dan keluar rumah harus memberi salam. Itu merupakan aturan pertama. Aturan kedua yaitu menyimpan sepatu atau sandal di tempatnya. Sehingga kita ketika selesai memakai sepatu, kita letakkan dan simpan di tempatnya yang semula. Selanjutnya gambar yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain agar terlihat rapi dan bersih, tidak berantakan. Nah, kalian tahu nggak apalagi contoh aturan di rumah? Coba sebutkan ya. Nah, apa aturan yang dilakukan anak pada gambar berikut? Nah, untuk gambar yang pertama ini terlihat ada ayah, ibu, sama anak perempuan, sama anak laki-laki. Nah, kira-kira aturan apa ya? Ya, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Sehingga aturan pertamanya apa? Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah untuk gambar pertama. Untuk gambar kedua terlihat anak laki-laki sedang menggosok gigi. Nah, aturannya apa dari gambar tersebut? Menggosok gigi setiap pagi atau menggosok gigi setiap hari. Nah, dari aturan-aturan di rumah tadi,
kita dapat menyimpulkan apa sih manfaat mematuhi aturan di rumah. Nah, kita jelaskan atau kita simak dari beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Misal, ketika ada aturan di rumah merapikan baju. Nah, manfaatnya apa merapikan baju? Yang pertama, baju selalu rapi, kemudian memudahkan mencari dan nyaman untuk dipakai. Nah, selanjutnya tadi kan ada manfaat. Nah, manfaat dapat kita peroleh jika kita melaksanakan aturan. Nah, kalau kita tidak melaksanakan aturan, sehingga kita akan mendapatkan akibat dari melanggar peraturan di rumah. Misal, untuk gambar yang pertama, sampean perhatikan untuk gambar yang tepinya merah ini. Ketika kita membuang sampah sembarangan, nah akan mengakibatkan apa? Lingkungan rumah atau rumah menjadi kotor. Akibatnya seperti itu. Kemudian di gambar yang sampingnya, gambar yang tepinya kuning. Nah, terlalu lama menonton TV, akibatnya apa? Membuat mata menjadi sakit dan lupa waktu. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal subtema 1, tema 2, halaman 104, muatan PPKN di buku tulis masing-masing ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.